Kalian pernah dengar gak sih teori di mana banyak roh dalam dunia ini yang udah ngasih tahu kita mau itu dari bisikan ataupun ngarahin kita ya sebelum si badannya itu meninggal. Contohnya seperti ada seseorang yang dia ini akan meninggal sebulan kemudian, bahkan beberapa minggu kemudian atau besoknya, dan dia pun gak tahu, nobody knows, gak ada siapapun yang tahu. Tapi nih sebelum mereka meninggal, for some reason mereka ini tiba-tiba ngomonginnya nyeremin gitu. Pernah denger kan kalian? Kayak nanti kubur di sini ya, atau aduh gue pengen makan kue ini deh, takutnya nggak bisa ngerasain lagi. Ya kan serem ngomong kayak gitu. Ternyata those feeling, perasaan itu dan pernyataan-pernyataan tersebut itu di luar kendali mereka. Mereka pun juga nggak tahu kenapa tadi gue ngomong gitu ya, kenapa gue ngelakukan sesuatu yang seperti itu ya. Yang sebenarnya adalah itu rohnya dia yang ngegerakin atau bisikin mereka, because spirits do not have time and space. Jadinya mereka itu bisa turn back time dan ngasih tahu. Nah itulah teori Rodolphus. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini welcome back to Paranormal Black Museum. Nah, bagi kalian subscribers baru, welcome to the family. Paranormal itu adalah konten Sasha Marissa, di mana Sasha Marissa membahas paranormal, permistisan, dan kasus pembunuhan. Jadi itu satu kubu lah di paranormal. Dan Black Museum adalah konten sejarah. Tetapi sejarah yang gue bahas di YouTube channel ini agak berbeda dan menganeh-aneh, ke samping-samping dikit yang kayak wow. Now let's just get into it. Kalian udah lihat juga di thumbnail. Yes, gua akan membahas kisah-kisah paranormal yang terjadi di era medieval dan renaissance. Bahkan ada Vikings. Iya banyak sih. So stay in tune, karena ini gak cuma folklore doang, tetapi ditulis juga di scripture buku sejarah. So here's Black Museum. Let's go. The Domain of the Dead. Nah, ini jatuhnya lebih ke Slavic urban legend. Ada sebuah gereja di abad ke-11 yang dirusak sama kelompok etnis disebut Slavs. Jadi ada nih seorang bishop atau uskup yang menjabat pada saat itu memutuskan untuk merenovasi gereja tersebut dan menunjuk seorang pastor sebagai penanggung jawab jalannya renovasi gereja ini. Malah disuruh jadi mandor ya kan. Nah, sebagai mandor yang baik, si pastor ini bangun pagi-pagi dengan maksud mau ngecek gitu kan ya, gimana nih update-annya gereja kita. And then boom, unexpectedly di dalam gerejanya itu ada kumpulan orang mati yang lagi nyanyi-nyanyi dan ngadain misa. Nah, sebagai pastor yang maksudnya hello what there is, dia kabur lah. Pastor aja lari, gimana gue? Abi de to enjoying the mojumi. Setelah mendengar laporan itu, si uskup nyuruh si pastor untuk ya udah tidur aja di sana. That's what happened. Dia bukannya kayak ngebantuin, coba saya lihat dulu. Bener kayak ya udah lu mendingan nginep aja di gereja situ di dalam kan semalaman. Ya serem. Jadinya dia beneran nginep di gereja itu, dan pada malam harinya dia melayang dong, bukan melayang, dilemparin dari kasurnya, dan si pastor ini terus digotong bareng-bareng sama orang-orang yang mati ini. Lalu dia dibuang keluar gerejanya sama kasur-kasurnya pula. Setelah kejadian kayak begitu, si uskup malah bilang begini, ya udah untuk malam ini kamu juga sembari bawa holy water. Gimana ya, masalahnya badan saya dilempar pak. Ya udah, tapi tetap tuh menjadi bandor yang baik. Dibawalah tuh kan holy water sama holy relics atau benda-benda suci yang akan menjaga dia gitu kan. Dia taruh deh tuh holy relics ya di bawah tempat tidur, di samping tempat tidur, pokoknya ngiterin badannya selama dia menginap lagi di gereja tersebut. Nah, di attempt yang kedua kali ini si pastor tuh udah ragu lah kalau ini kayaknya nggak bakal work, tapi diyakinin lagi sama uskupnya dengan perkataan, apapun alasannya, engkau tidak bisa meninggalkan gereja tersebut. Why him? Why that pastor? Kenapa dia coba? Kenapa nggak uskupnya aja? Nah, so anyways, malam selanjutnya dengan mata yang terbuka lebar, pastor tersebut lagi-lagi diangkat, namun dia bukan dilempar kali ini, tetapi diangkat tubuhnya untuk dipindahin ke atas altar yang sudah dibakar dengan api. Nah, dari sini kenapa kok bisa tahu sedetail itu? Karena warga melihat adanya api yang keluar dari gereja tersebut. Ketika mereka datang, disitulah mereka melihat bahwa pastor
tersebut sudah dibakar hidup-hidup di atas meja altar. Jadinya kayak untuk pengorbanan kuasa gelap gitu. Nah, mendengar berita ini, si uskup yang katanya bijaksana itu ngadain lah misa selama 3 hari 3 malam dengan maksud membantu si pastor ini supaya masuk ke surga dan bisa beristirahat dengan tenang. So here's Black Museum. Let's go. The Bloody Head diambil dari cerita Alfred the Ancient. Ada seseorang saint yang namanya Edmund, jadi kita panggil Saint Edmund. Nah, itu kan ceritanya Saint Edmund tuh panjang, cuma gue langsung time skip aja ya, dimana kok ada istilah The Bloody Head atau kepala berdarah. Jadi Saint Edmund memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada para Vikings dengan maksud supaya mencegah atau menghentikan raiding partinya para Vikings ini untuk menyerang English Coast atau perairan di Inggris. Nah, buat yang kalian udah pernah nonton The Vikings atau The Last Kingdom, sumpah ya, ini maaf nih gue agak ke distract dikit, please nonton The Last Kingdom. Itu gue recommended banget. Gue itu orangnya jarang nangis ketika nonton, tapi gue nonton The Last Kingdom, I think it's underrated, padahal itu bagus. Dan jujur menurut gue The Last Kingdom lebih damage daripada Viking. So anyways, let me go back. Nah, buat kalian yang udah pernah nonton Vikings lah ya, atau The Last Kingdom, emang mereka tuh seneng banget ya menjarak ke tempat-tempat atau pulau-pulau baru dengan maksud memperluas teritori mereka. Yang namanya Viking ya kan, mereka tuh paling gila ya, cara ngebunuh orang itu sadis, bukan sadis, barbar. So anyways, ya bener aja kan, raiding partinya itu barbar parah ya, apa yang depan mereka robek, bukan ditusuk atau enggak, robek aja gitu. Jadi si Saint Edmund ini tahu kan lah kelakuannya barbar para Vikings, dan dia dengan beraninya mempunyai tujuan lah untuk ngerekrut, bukan ngerekrut bahasanya, mengajak para Vikings ini untuk masuk Kristen, membawa para Vikings ini untuk dibaptis. Bahasa gampangnya disuruh tobat gitu kan. Apakah para Vikings mau? Ya enggak, lu lihat aja kan di film-film, ya elah kesian. Nah, itu dia, lu nonton deh The Last Kingdom. Nah, di Last Kingdom itu seingat gua ada tentang si Saint Edmund, tetapi namanya bukan Edmund, jadi sosok yang seperti dia. So what happened, si Edmund ini ketika udah menyerahkan diri, dia cuma diketawain dan disiksa lah sama para Vikings. Lalu kepalanya itu dipenggal, jasadnya itu dibuang ke hutan tanpa kepala. Dan pada masa itu umat gereja percaya bahwa seseorang yang meninggal itu harus dikubur bersama kepalanya juga, harus lengkap lah untuk dikubur secara proper ya kan, supaya sampai di akhirat sana Saint Edmund bisa berdiri di hadapan yang kuasa. Nah, tapi kan di sini Saint Edmund kepalanya udah dipenggal duluan kan, and they just tow it away dimanapun itu. Nah, orang-orang satu kampung tuh ya berusaha untuk mencari kepalanya lah, sembari memanggil-manggil namanya. Para warga yang telah mencari Saint Edmund ini dibantu oleh seekor serigala. Nah, ini serigala mistis. Masalahnya begini, di scripture-nya itu si serigala bisa ngomong dan ia berteriak hik, 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 yang artinya adalah di sini, di sini, di sini. Jadi setiap ada lolongan serigala, pasti si warga itu berusaha untuk dengerin, ini ada suaranya lagi nggak itu ya, hik, hik, hik. Ternyata setelah mencari suaranya itu di mana, bener mereka ketemu serigala ini yang bisa ngomong hik, hik, hik. Serigala itu telah melindungi kepalanya Saint Edmund. Nah, dari situlah mereka dapat mengembalikan kepalanya, lalu ia dikuburkan sebagai martyr. Martyr itu bahasa gampangnya, kalau nggak salah ya, orang yang mengorbankan diri demi memberitakan ajaran-ajaran Kristiani. So that's martyr. Now fast forward, Raja Canute, gue jadi inget Vinland Saga. Maaf, emang dasar wibu ya. By the way, selain Last Kingdom kan TV show orang manusia asli gitu ya. Kalau animenya lo mesti nonton Vinland Saga. I love me some King Canute. Dia dari fanboy jadi he's a daddy. Look at him. Dan gue rekomendasiin lagi, yes, anime Vinland Saga. Itu anime slice of life, tapi life-nya beneran di slice. Recommended. Oke, balik lagi. Nah, so what happened? Ketika masa kejayaannya si Raja Canute ini, ia membangunlah sebuah biara gitu kan ya, biara batu di lokasi di mana kepala Saint Edmund itu ditemukan pada tahun 1020. Nah, selama berabad-abad peristirahatan Edmund ini dilindungi oleh raja-raja berikutnya. Jadi benar-benar di conserve gitu ya. Dan Saint Edmund ini dihormatin lah sama kerajaan-kerajaan Inggris
I don't know about now, but used to be like that. So yes, begitu besarnya pengaruh Saint Edmund di negeri Inggris sehingga pada hari Saint Edmund di tahun 1214 para baron pemberontak Inggris mengadakan pertemuan rahasia di kuburan Saint Edmund di biaranya sebelum pergi menghadap ke Raja John dengan piagam kebebasan. Cikal bakal Magna Carta yang ditandatanganinya setahun kemudian. Nah, dari peristiwa itulah jadi keluar moto di kuilnya Saint Edmund yang bertulisan kuil raja tempat lahir hukum. Lah, ya udahlah, do what you do with that information, but that's what happened to Saint Edmunds. Demonic Visitor. Ini berdasarkan kisah nyata dan lebih tepatnya di 985 hingga 1400 salah, sembari baca 985 hingga 1047. Kalau tahun-tahunan gue agak susah nih untuk nginget, jadi I gotta look at the script. Berdasarkan kisah nyata, jadi adalah seseorang yang namanya Rodolphus Glaber, yaitu adalah seorang biarawan yang tinggal di sebuah monastery. Monastery itu gini guys, tempat tinggal khusus buat para biarawan dan biarawati yang sedang berkelana. Yang nggak berkelana juga ada sih, but that's monastery. Gue kasih aja fotonya. Nah, kalau lu nonton film The Nun, ya mereka di situ. So what happened? Si Rodolphus Glaber ini tinggal di sebuah monastery yang berada di kota Perancis. Dan pada masa itu, Rodolphus merupakan satu-satunya monk atau biarawan yang telah ketemu dengan para iblis mematikan. Nah, sebelum gue lanjut nih tentang si Rodolphus Glaber, kalian tahu nggak sih yang membuat ini menarik adalah gue nemuin ini di skripsi. Bukan skripsi sih, bahasanya kalau di sana mah bukan skripsi, tesis dari seorang mahasiswa Columbia University. Dan dia ini lagi ngambil S3 filosofi. Lu kira gue bercanda? Gue ada buktinya. Boom. Dari tesis inilah gue ketemu tentang Rodolphus Glaber dan sejarahnya ia bertemu dengan para iblis. Gue coba kontak kan yang punya skripsi ini. Dan namanya dia adalah Rex Delno Barnes III. Namanya aja udah ngeri, The Third, ketiga. Udah kayak nama orang bangsawan, takut banget. Nah, karena gue belum bisa reach out dan kayaknya nggak bisa reach out juga ya, gue mencoba Instagram ini itu, I do not find him. Tapi gue ketemu emailnya dan belum ada balasan. Nah, dikarenakan gue belum punya izin dari dia dan mungkin juga dia nggak bakal lihat email gue sih. Ya gue nggak bisa kasih lihat full tesisnya di sini karena itu ya berapa ratus lembar. Jadinya gue di sini bisanya ngebacain dan ringkus aja. Welcome to Black Museum, y'all. Give me that like. Researchnya sampai pakai tesis orang dari Columbia University. Rodolphus ini menghabiskan 5 tahun lah di biara Benediktin besar yang terletak di Cluny. Dan si Rodolphus ini dulu hobinya journaling. Bukan journaling mental health stylenya Gen Z, bukan. Tapi journaling kehidupan invasi Eropa Barat oleh bangsa Saracen. Lalu itu semua berubah ketika monasterinya ini digentayangin. Jadi nih di dalam cerita pertama, yes, jadi si Rodolphus ini tuh punya scripture, ada bab-babnya begitu dan mempunyai banyak cerita lah tentang kejadiannya what the hell happened back then. So di dalam cerita pertamanya ada seorang biarawan yang namanya Wulfarius. Si Wulfarius ini dikelilingi oleh penampakan kolektif roh-roh para kesatria Kristen yang telah tewas dalam pertempuran dengan bangsa Saracen. Tadi kayak gue belum jelasin ya, Saracen itu apa ya? Kalau nggak salah bacanya Saracen ya. Saracen itu suatu istilah yang digunakan oleh orang Kristen pada abad pertengahan dulu ya untuk menyebut orang-orang yang tinggal di padang gurun, provinsi Romawi, Arabia, Petraea, dan sekitarnya. Yang ini nih dibedakan dengan bangsa Arab. Ya udah gue lanjut nih. Jadi di dalam bukunya si Rodolphus ini ada juga yang disebut tentara hantu. Ini beda bab lagi. Telah diceritakan bahwa pendeta Froterius, yaitu pendeta yang tinggal di monasterinya si Rodolphus juga. By the way, Froteriusnya bener nama, bukan istilah, bukan Froteriusisme. Bukan, beda, cuma namanya hampir sama biar kalian nggak bingung juga. Oke, gue balik lagi. Jadi ada pendeta Froterius, dia ini mendapatkan penglihatan tentang pasukan hantu yang bergerak melintasi sebuah area penjajahan, lebih tepatnya di Burgundy, dan ternyata ini benar mengacu lah pada suatu peristiwa yang pada saat itu penglihatannya beneran terjadi. Ternyata fulfilling prophecy yang dimana invasi Burgundy itu terjadi oleh Raja Prancis Henry pertama. Mind you, textbook Rodolphus ini sudah tertulis sebelum Raja Henry itu ada dan datang.
untuk invade Burgundy. Nah, sifat penampakan yang mengerikan ini ditegaskan oleh kematian para korbannya yang teriak-teriak minta tolong, 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 dan mereka selalu mendatangi pendeta Froterius. Jadi gini maksudnya, si pendeta ini tuh dikasih penglihatan seperti itu sama hantu-hantu korban invasi Burgundy jauh sebelum itu terjadi. Nah, itu bagaimana ceritanya orang-orang yang belum meninggal tapi hantunya udah pada datang. Nah, disinilah ada teori spirits, space and time. Jadi roh itu nggak ada space, nggak ada waktu, yang dimana mereka itu bisa maju ke masa depan dan balik lagi ke masa lalu, kayak turn back time gitu. Jadi banyaklah roh di dalam dunia ini yang udah ngasih tahu kita, mau itu dari bisikan atau ngegerakin kita lah ya, sebelum si badannya itu meninggal. Nah, itulah teori yang ada di bukunya Rodolphus ini. Oke, nih masih ada lagi nih kisahnya si Rodolphus. Tapi kali ini dia sendiri yang ngerasain. Di pagi hari yang diselimuti awan yang gelap, sesosok makhluk berbadan kecil, dan dia ini gak beda jauh lah tingginya sama tempat tidur Rodolphus. Badannya bungkuk, matanya hitam pekat, mukanya boros, jidatnya juga mengkerut, bibirnya lebar dengan jenggot panjang menutupi dagunya, gigi tajam menyerupai anjing dengan dada yang busung ditutupi dengan baju yang lusuh. Jadi kalau dari deskripsinya ini kayak iblis kakek-kakek gitu loh, kakek-kakek yang pendek. Dan makhluk ini dengan tenaga besarnya ngegebrak-gebrak kasurnya Rodolphus dan bilang, "You will not stay here any longer." Lari dia kan, what the hell was that? Kakek-kakek cebole itu masih ngegebrak-gebrak kasurnya dan ngomong yang sama, "You will not stay here any longer." And what happened, si biarawan ini kan Rodolphus larilah ke altar suci. Di situ dia terkapar lemes dan langsung flashback lah tentang dosa-dosa dia. Aduh, nih jangan-jangan peringatan kali ya dari Tuhan. Why do God send him? Oh Lord, who came to save us sinners, have pity upon me in your great mercy. Ya, malam ini kalian tidurnya pakai lampu kecil lah ya, lampu tidur. Don't be that dark, yo. Don't nobody know yang di atas lemari lu ada apa. Gue punya lemari juga jadi takut. Next. The Gift of Snakes and Toads dituliskan oleh Caesarius the Cistercian. Caesarian the Cistercian monk mempunyai buku yang ngajarin orang-orang tentang ilmu-ilmu Kristiani. Tetapi di dalamnya ada kisah juga. Jadi ada seorang kesatria yang kaya raya ini mati dan mewariskan kekayaannya itu kepada anaknya. Tetapi kekayaannya ini dihasilkan bukan dari kerja keras and hustling, tetapi hasil kumpulan minjem sini-situ. Istilahnya kayak robbing Peter to pay Paul. Nah, apakah kalian ada yang tahu istilah dari situ? Kalau kalian tahu, drop in the comment section pakai hashtag Sasha Marisa. Kenapa ya pengen eksis aja gitu nama gue? But for real, kalau kalian tahu istilah robbing Peter to pay Paul, go ahead comment in the comment section. Dan siapapun yang jawabnya benar, nanti gue bakal kasih video personal kayak I love you guys atau happy birthday untuk siapa. Laganya kayak selebriti. Ya udahlah ya, siapa tahu ada yang minat gitu kan. Dikirimin video happy birthday. Suatu malam, kesatria ini ngegedor-gedorin pintu tempat tinggal anaknya. Dan si anak bingung kan, who is it? Ini siapa ya? Terus di balik pintu tersebut ada yang bilang, ini bapak kamu baru balik mancing loh. Masalahnya begini, di kejadian tersebut bapaknya udah meninggal. Dan anaknya bilang, gak mungkin, bapak saya udah meninggal. Go away, pergi sana. Dan si bapaknya ini menjawab lagi, ini ada ikan yang aku gantungin ya di gagang pintu buat kamu nanti makan sore. Ya udah, bapak balik lagi untuk nimba air buat mandi. Dia tunggu deh tuh sampai besok pagi dan dibukalah. Yang seharusnya itu adalah ikan yang digantungin di gagang pintu, malahan satu ikat ular dengan kodok. Gue udah ngeliat gambarnya di Google. Iketan satu ular dengan kodok. Gue aja yang jadi youtubernya nggak mau gue taruh di sini. Jadi ini sebenarnya adalah upah atau hasil kerja kerasnya yang dia dapetin dari neraka. Ya, jadi kesimpulannya adalah orang-orang yang nggak bayar utangnya bakal masuk neraka dan masih harus dituntut untuk membayar di kehidupannya itu. Dan not the afterlife, but the real life, ya kan, kehidupan di bumi. Membayar hutang-hutangnya pakai snakes and toads atau ular dan kodok. Yang artinya utangnya itu juga nggak bakal bisa lunas karena ular dan kodok itu nggak ada harganya. Jujur ini bikin gue merinding karena gini, lu bayangin ya, lu kalau pindah di era medieval atau renaissance, kalau tiba-tiba nih ya lu bangun pagi dan melihat ada sejuntai gitu iketan ular sama kodok di depan pintu lo, berarti kan baru aja ada roh yang mendatangi rumah lu malam sebelumnya. Oh hell no. The Witch of Berkeley. The Witch of Berkeley ini jatuhnya legenda. Nah, ini legenda ditulis oleh biarawan yang namanya William Malmesbury.
Nah, di kisahnya itu ada seorang perempuan di abad ke-11 yang senang banget sama hal-hal berbau ramalan, fortune telling gitu kan ya. Sampai benar-benar diperdalam ilmu-ilmunya dan mempunyai hewan peliharaan burung gagak, dan burung gagaknya itu bisa ngomong. Tapi sekalinya ngomong itu bukan buat berbincang, melainkan ngasih kabar apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi dialah sumber fortune tellingnya gitu. Jujur pas gue ngebaca ini, lah ini kok kayak Demon Slayer gitu. Aduh, banyak banget referensi anime di sini. Oh, mohon maaf ya kalau kalian baru kenal gue, sama Risa itu wibu. Ya apa jangan-jangan burung gagak yang di Demon Slayer itu terinspirasi dari kisah mistis William Wilkesbury ini? But who knows? Alright, gue balik lagi. Kabar yang dia dapatkan itu dianggap sebagai foreshadow atau masa depan yang akan terjadi gitu kan ya. Nah, di sini si burung gagaknya ngabarin si perempuan ini bahwa lo akan mati dan badan lo itu bakal diambil oleh iblis. Ya, serem. Iblis siapa? Iblis yang lo selama ini lo puja. Nah, kan lo ngeri nggak tuh? Ia juga memberitahukan bahwa salah satu anaknya telah meninggal dunia. Mengetahui hal ini, perempuan tersebut nemuin kedua anaknya yang lain, yang dimana anaknya itu cewek dan cowok ya. Mereka itu berprofesi sebagai biarawan dan biarawati. Dia ngasih tau lah ke anak-anaknya kalau ibu bentar lagi bakal mati loh. Terus kalian tetap gigih lah dan tekun ngejalanin sebagai biarawan dan biarawati demi bisa menyelamatkan ibunya ini dari siksaan bertubi-tubi yang dia akan dapatkan dari si iblis ini, yaitu iblis yang telah dia puja semasa hidupnya. It needs the payment now. Anak-anaknya ini harus melindungi si ibunya di atas tanah selama 3 malam, kemudian dapat dikubur dengan aman di malam keempat. Wanita ini ingin anak-anaknya melakukan banyak tindakan untuk melindungi tubuhnya, seperti menjahit mayat wanita tersebut dengan kulit rusa jantan dan harus mengikat peti matinya dengan 3 rantai besar. Anak-anak itu memenuhi permintaan ibunya dan menempatkannya itu di gereja. Tetapi itu semua sia-sia. Selama 2 malam berturut-turut, setan-setan pada ngegedorin pintu gereja dan berusaha untuk nemuin petinya si ibunya ini kan. Lalu para setan-setan ini bisa dong membuka 2 rantai peti tersebut. Lalu di malam ketiga, datanglah setan yang mengerikan menunggangi kuda hitam, dan di ekor kudanya itu ada spikes kayak lancip gitu ya, tancepan. Terus diputusin deh tuh rantai ketiganya dan nusuk si perempuan tersebut, diseret keluar gereja telanjang-telanjang. Dan hanya menyisakan suara tangisan wanita itu yang mengerikan. Demon at the Cradle diceritakan oleh seorang pemuka agama bernama Walter Map. Di scripture Walter Map ini ada sebuah kisah lah. Seorang kesatria dan istrinya ini telah melahirkan seorang anak dengan lehernya yang sobek. Bukan sobek sih, putus. Hal yang sama pun ini terjadi kepada anak kedua dan ketiganya. Jadi terus menerus tuh kepalanya sobek. Saat istrinya mengandung anak keempat, mereka masih parno, ya valid lah, dan merasa nggak aman. Makanya pasangan ini minta tolong lah ke orang-orang sekitar dan rajin sembahyang untuk berdoa. Pas bayi keempatnya itu lahir, kepalanya nggak sobek, bener hidup selamat gitu loh. Tetapi karena dia masih takut ya akan apa yang terjadi, jangan-jangan pas lagi malam kenapa atau beberapa menit lagi, mereka itu ekstra banget lah ngejaganya. Sampai bela-belain satu household keep watch untuk menjaga si bayi ini semalaman. Lalu ketika hari sudah malam, ada nih satu orang misterius yang mengaku tidak mempunyai niat jahat dan cuma ingin hospitality dari keluarga kecil ini. Kayak minta atep lah untuk semalam. Si orang misterius ini pun ikut gantian jaga malam. Mungkin sebagai besar bentuk apresiasinya ya, untuk membayar lah. Nah, pas satu rumah itu tidur, cuma si satu orang asing ini nih yang masih melek. Dia melihat ada seorang nenek ngedeketin cradle-nya. Cradle itu adalah tempat tidur bayi itu. Dan ternyata si nenek-nenek ini bukan keluarganya dalam rumah tersebut. Now hold on. Si nenek ini malah mau ngebunuh si bayi itu, tetapi berhasil diberhentikan sama si orang asing ini. Satu rumah langsung heboh kan. What the happened? Bener tuh, satu komplek juga masuk tuh ke rumahnya dia. Dilihatlah ada nenek-nenek. Ya bener, si neneknya ini bukan langsung menghilang puff gitu, enggak, wujudnya masih ada. Dan ditanyain, kamu itu siapa? Kenapa kamu mau membunuh bayi ini? Kamu yang telah membunuh yang 3 lainnya. Tetapi si nenek ini nggak ada suaranya dan nggak menjawab sama sekali, diem aja gitu. Lalu sama satu warga dicap sebagai demon, ini pasti iblis nih. Dan sama si orang asing ini, dia malah mengambil besi panas yang bersimbol kunci gereja dan dicap ke muka si nenek itu, nyes ya kan, panas crispy tuh. Dia baru deh tuh keluar suara. Bukan teriakan nenek-nenek, tetapi teriakan
suara iblis. Si demon atau iblis ini berpura-pura jadi nenek, ternyata irilah sama si istri kesatria ini. Soalnya si perempuan ini disayang dan dia itu dihormatin banget, inginlah menghancurkan hidupnya. Jadi pada suatu hari si iblis ini pernahlah merubah wujudnya menjadi si istri ini dan masuk ke rumah si kesatria untuk membunuh bayi yang pertama, kedua, dan ketiga. Itulah iblis yang telah diceritakan oleh Walter Map. Next. The Ghost of Alnwick, ditulis oleh William of Newburgh pada abad ke-12. Ada seorang pria nih yang dinilai berkelakuan buruk dan dipandang sebelah mata. Lalu ia mengungsi di salah satu kastil ternama, yaitu Alnwick Castle. Long story short, ada seorang petinggi dari kastil tersebut yang nawarin dia kerjaan lah. Walaupun dia berperilaku buruk, I don't know how he got that job, but he got it. Ternyata semenjak dia mempunyai titel sebagai bendahara di kastil tersebut, ya berbuah manis lah. Dimana dia akhirnya memperistri seorang perempuan cantik. Now the thing is, you know what happened? Dia kan dulunya nggak punya status lah ya, penampilan nggak ada juga, sifatnya juga jelek, you know, it's just bad. Tapi dia glow up deh tuh semenjak jadi bendahara dan langsung bag a baddie. So what happened? Yang seperti udah kita kira gitu ya, kayak di TikTok FYP, si cowok ini mulai timbullah rasa-rasa jealousy. Oke, dia mengerti, tapi ini jealousy-nya tingkat dewa. Sampai dia berpura-pura kerja di luar daerah, yang ternyata si cowok ini berniat buat ngestalking istrinya sendiri, dibantu sama pembantunya, maidnya. Dibantunya ngapain aja, Mar? Apa ditulis jurnal kayak si istri jam 7 lagi ngapain itu? Yes, tapi yang lebih ekstrim adalah ini. Si maidnya atau pembantunya pria ini membantu dia untuk bersembunyi di atas penyangga atap kamar. Yes, bersembunyi di atas penyangga atap kamarnya mereka berdua. Dengan maksud apa? Untuk melihat aktivitasnya si istri lagi ngapain ya. Kalau gue lagi kerja, lagi nggak ada di rumah. Bener aja dugaannya, dia melihat secara live, bukan premier lagi ini, masa secara live istrinya lagi intercourse bersetubuh sama tetangganya yang masih muda. Karena udah saking gedeknya gitu ya, dia kehilangan gitu keseimbangan, blang, dia jatuh dari atapnya, terus landing ke tempat kasur. Si anak muda udah loncat ketakutan dan si istrinya berniat untuk nolongin, tapi she got no time anymore. Nah, bukannya dia minta maaf ke sang suami, dia malah balik ngancam dengan bilang kalau suaminya ini tuh gila, lu tuh mentalnya nggak bener. Nah, di tengah-tengah keributan ini suaminya pingsan, dibawalah dia ke seorang pendeta. Nah, sampai di sana dia kan udah sadar tuh, what the hell happened here. Si pendeta bilang gini, mendingan lu make a confession dulu yo, pengakuan dosa dulu yuk, sama makan hosti. Nah, tapi si pria itu menolak, it's just like a waste of time. Nggak taunya di hari itu juga malamnya dia meninggal dong. Karena sebelumnya dia menolak untuk pengakuan dosa dan makan hosti, kematian dia ini dianggap tidak penuh dengan berkat. Walaupun dia dikasih proper burial atau dikubur dengan baik dan benar. Nah, karena kematiannya yang kurang pemberkatan ini, pria ini menjadi hantu yang gentayangan, yang membuat warga jadi nggak tenang, ditambah lagi dengan pencemaran udara yang keluar dari dia. Jadi dia punya bau bangkai yang dimana satu daerah itu kebauan. Banyak warga-warga juga yang jatuh sakit sampai bahkan meninggal dari pencemaran udara itu. And now what happened? Long story short, ada dua anak muda yang bapaknya itu telah meninggal karena bau bangkai si setan ini. Akhirnya mereka berdua ini mutusin lah buat mencari ini baunya datang dari mana sih? Manalah itu setan gentayangan, tapi pasti ada nih sumbernya dari mana. Mereka cari, bener aja, ternyata itu asal muasal baunya itu keluar dari kuburannya si pria itu. Ini dua anak gali kuburannya dan menemukan mayat yang punya muka rusak dan badannya itu bengkak. Karena mereka saking keselnya ditojos tuh muka mayatnya pakai sekop dan moncrot itu dari kemana-mana. Lalu mereka sadar nih masih hidup, dan disinilah William menulis bahwa pria itu adalah vampire yang selama ini udah banyak ngabisin nyawa para warga, dan mayoritas itu adalah perempuan-perempuan muda. Gak pakai lama mereka berniat untuk membakar vampir ini bersama-sama, dan salah satu dari mereka ini berhasil mencabut jantung dari vampir itu atau laki-laki tersebut, dan dipastikan bahwa dia telah mati dan habis dibakar menjadi abu. Everything's back to normal and people can live peacefully again. Oh yes, I forgot to mention bahwa kisah ini terjadi di Alnwick Castle. Ini jatuhnya trivia sih ya. Kastil Alnwick ini merupakan salah satu spot syuting film Harry Potter yang dimana murid-murid Hogwarts lagi belajar sapu terbang. Yes, it is real. The location is there and the story is there.
And I guess this is it, guys. Ya memang sih kisah mistis di era medieval dan renaissance itu ada hubungannya dengan iblis. Ini ya zaman sekarang juga karena iblis ya, perdukunan itu iblis. Gak beda-beda jauh sih. Tapi yang paling bikin gue ngeri itu adalah si cerita pastor dibakar hidup-hidup itu loh. Si uskupnya malah tetap nyuruh, ya udah nginep aja. I just got thrown by a damn ghost. Disuruh nginep di tempat dimana badan gue diterbangin sama setan. Ya gila apa? Kalau kalian paling tertarik sama cerita yang mana? Drop in the comment section. Don't forget to like, subscribe, follow girls Instagram Sasha X Marissa. I will see you when I see you. Goodbye and I love you guys. Diceritakan oleh seorang pramuka. Pemuka. Diceritakan oleh seorang pramuka. Oke, mulai lagi di kok lapar? Kunci. Ayo, sini. Ini yang ganggu. Lihat sana ke kamera. Ini yang ganggu. Ngeliatin apa sih? Ini kucing kesayangan emak gua. Nah, ini abangnya. Nih, kucingnya emak gua jadi kucingnya emak gua.